pemirsa kami kembali lagi di special talk show pelayanan keperawatan yang Islam di Rumah Sakit Umum Daerah Merak Sabana Aceh. Silakan yang ingin menelpon, yang ingin melontarkan pertanyaan di 0812 7940 7106 ya. Segmen 2 kami sudah membuka line telepon yang ingin memberikan saran atau pertanyaan untuk ketiga narasumber saya, Ibu Elvira Wahyuni, Ibu Nurse Rahmawati, dan Nurse Darisma. Ya, silakan. Kami menunggu. Ya, baik. Nah, saya ke Ibu Darisma, ya, perawat fungsional, Kepala Ruang Rawat Ar-Rahman. Ya, saya ingin tahu nih pelayanan kamarnya sendiri seperti apa, Ibu, kalau di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa. Kalau kamar itu menurut kelas masing-masing. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan juga ada VIP. VIP. Terus kalau di ruang kita itu karena ruangnya untuk kelas, itu satu kamar 2 pasien. Satu kamar 2 pasien dengan fasilitas pendingin, kamar mandinya di dalam, kemudian ada sampirannya. Ya, cuman untuk sementara itu. Standarnya sudah luar biasa sekali. Sudah profesional. Kalau untuk soal kebersihan, Ibu, ini kan kita melihat rumah sakit ini kan sarangnya penyakit. Iya. Nah, kita juga harus memperhatikan pengelolaan seperti kebersihan dari mulai laundrynya sendiri, Ibu, kemudian dari makanan yang sudah memang berlabel halal, saya yakin sekali, tapi kita juga harus melihat layakkah makanan ini untuk dikonsumsi oleh pasien. Kalau makanan itu kan dari gizi. Dari gizi, petugas gizi memang setiap hari mendata sesuai dengan pasien yang telah diinstruksikan sesuai dengan penyakit si pasien. Kalau kebersihan, kita punya cleaning service yang bertanggung jawab setiap ruangan ada cleaning service-nya. Jadi cleaning service-nya itu pagi, setelah salat subuh mereka sudah stay sampai jam dinas selesai. Mereka stay. Karena masih dikelola di rumah sakit, jadi jam rumah sakit. Nah, seperti itu. Nah, ini kan bentuk dari kerjasama dari semua sub bidangnya sendiri, tadi kebersihan, dari segi gizi. Nah, ini untuk Anda sendiri selaku perawat fungsional, apakah sudah cukup berbangga ataupun puas dengan kinerja dari timnya ini, Bu? Alhamdulillah, kita setiap hari itu punya 3 shift ya. Punya 3 shift. Pagi hari sebelum kita mulai bekerja, kita tuh istilahnya briefing di nest station. Jadi di nest station itu kita membicarakan dari dinas malam ke dinas pagi, melaporkan keadaan si pasiennya sesuai dengan penanggung jawab masing-masing. Jadi setelah mereka menjelaskan untuk oporan istilahnya kan. Kalau bahasa kita oporan, tapi sebenarnya kalau ada MPKP itu kan briefing pre-conference. Setelah itu menyerahkan pasiennya, sebelum menyerahkan kita sebelum bekerja berdoa. Setelah mereka berserah terima, bertanya apa yang permasalahan pasiennya saat itu, baru ke kamar pasien. Baru kamar pasien, sebelum masuk ucapkan salam, assalamualaikum setiap pasiennya. Kemudian memperkenalkan bahwa dia telah selesai bertugas dan menyerahkan kepada dinas pagi. Dinas pagi memperkenalkan diri bahwa dia yang akan bertanggung jawab kepada pasiennya hari itu. Sampai selesai seluruh kamar, seluruh ruangan yang ada saat itu pasiennya. Kemudian setelah itu dia mengucapkan salam keluar dari kamar pasien, kemudian kembali berkumpul di nest station, menceritakan apa yang didapatkannya hari ini, melaporkan semua di depan kepala ruang dan wakil kepala ruang. Ada katim dan ada perawat pelaksananya. Kemudian si dinas malam setelah selesai membaca doa setelah melakukan pekerjaan, kemudian pulang gitu kan. Kemudian dinas pagi melanjutkan sampai semua laporan telah selesai, melanjutkan tugasnya sampai dengan selesai shiftnya. Apa permasalahan saat itu, saat dia bertugas dengan pasiennya, itu tanggung jawab perawat saat itu. Wah, ini saya ngebayanginnya nih bisa cepat sembuh ini ya. Insya Allah seperti itu hari-harinya. Kemudian dilanjutkan dinas siang kembali, dinas pagi lapor kembali ke dinas siangnya, seperti itu terus sampai dinas malam. Memang
maaf kita cakap lingkaran ibadah, Betul. lingkaran ibadah. Terus kalau keluarga pasien dan si pasien juga bertanya bagaimana penyakit dia, dokternya kapan masuk, kita hanya menjawab insya Allah dokternya akan masuk, jamnya kita tidak bisa tentukan, tapi insya Allah selama setiap hari Pak dokternya masuk. Visit ya Ibu ya? Iya. Kemudian kalau melakukan tindakan kan ada terapi-terapinya, baik memberikan obat, berikan terapi injeksi gitu dan terapi lain. Selalu mengucapkan Bismillah, biar terdengar oleh pasien gitu. Bismillah, baru setelah itu Alhamdulillah Bu, setelah obatnya udah masuk bukan? Udah, kemudian permisi lagi, balik lagi ke pasien yang lain. Setiap hari seperti itu siklusnya, siklus setiap hari seperti itu. Jadi hal yang 4 pilar yang telah dijelaskan Bu Efira tuh setiap hari memang kita jalankan. Sebelum pun itu pelayanan Islami, mukisi itu memang udah kita jalankan. Sehingga setelah Islami itu sudah diterapkan kembali lebih kuat lagi dengan mungkin kita juga setiap kamar rawat punya istilahnya tuntunan salat. Tuntunan salat setiap kamar itu bagaimana salatnya pasien yang sangat sakit. Apakah dia pasien itu dalam keadaan parsial, minimal dan total. Itu punya cara salat tertentu. Kalau dia memang parsial, dia bisa duduk, salatnya bagaimana. Dia bisa lihat di dinding cara-caranya. Kalau dia itu total, dia tidur, dia juga bisa salat karena ada tuntunannya. Si perawat hanya mengarahkan, mengingatkan. Waktu salat telah tiba Bu, apa bisa kita bantu wuduknya. Kalau ada si keluarga, kita mengingatkan kembali, mungkin dibantu oleh keluarga. Wow, luar Seperti biasa sekali. Nah ini saya belum menemukan pelayanan yang seperti ini tadi disebutkan oleh Ibu Dar nih, selama saya berobat ke rumah sakit yang ada di Banda Aceh ya. Nah juga pemirsa, saya harap sekali mungkin juga ada testimonial untuk dari Anda yang pernah dirawat ataupun mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa. Silakan langsung menelpon di 0812 7940 7106. Saya ingin tahu seperti apa, dan jika ada saran dan masukan serta pertanyaan langsung ditanyakan kepada ketiga narasumber kita di sore hari ini. Ibu Rahmawati tadi menjelaskan ketika break ini baru selesai ataupun sedang masih dari mana? Akreditasi. Oke. Kalau untuk Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa ini akreditasinya bintang 5 sekarang. Ya, Alhamdulillah. Seperti apa, boleh cerita ini Ibu? 2017 kita disurvei ya oleh tim KAS untuk akreditasi versi 2012. Jadi itu memang standar ya, setiap rumah sakit itu akan diuji ya gitu ya, apakah layak untuk memberikan pelayanan, dan kaitannya juga dengan mungkin kerjasama dengan BPJS. Jadi kita 2017 kemarin kita sudah datang tim KAS menilai tentang kualitas pelayanan kita. Jadi kita banyak ya dari keperawatan, dari obat, ini juga dari penjagaan infeksi dan banyak elemen yang dilihat seperti itu ya, sehingga kita mendapatkan bintang 5 ataupun paripurna. Nah setelah itu setiap tahunnya nanti kan selama 2 tahun akan diverifikasi, dilihat kembali kalau ada yang kurang-kurang apakah dilengkapi ataupun ada yang penurunan. Kalau seandainya ada penurunan mungkin akan dikurangkan juga bintangnya. Jadi kita tadi barusan hari ini ya, ini kita juga belum selesai tadi ya, baru kita diverifikasi yang kedua gitu ya. Jadi bertempat di mana? Di rumah sakit kita. Di rumah sakit. Oke, rumah sakit. Ya, ini belum selesai. Jadi kita tinggal belum selesai. Finalnya sedang belum exit conference, sedang dikasih tahu apa kelemahan kita gitu ya. Jadi setelah ini nanti kita tahun depan akan menuju ke akreditasi SNARS. Jadi beda lagi. Sebenarnya sama, cuma lebih spesifik. Jadi secara KARS kita sudah terakreditasi. Secara syariah kita juga sudah alhamdulillah 2018 kemarin. Sekitar bulan berapa? Bulan Agustus ya kalau nggak salah ya. Jadi datang MUKISI ya, MUKISI itu Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia yang bekerjasama dengan MUI. Jadi lembaga inilah yang berwenang untuk menyatakan bahwa rumah sakit ini terakreditasi syariah. Jadi kita juga banyak elemen yang dinilai seperti itu ya. Jadi setelah dibimbing tadi dikatakan oleh Bu Epi ya, kemudian kita dinilai. Nah dari segi pengelolaan laundry ini apakah sesuai dengan membedakan tidak terkontaminasi dengan najis ya, kendara seperti itu, jadi mana penyuciannya. Kemudian juga areanya juga ada area yang bersih dan kotor. Kemudian juga dari segi makanan juga seperti itu. Kemudian juga dari segi pelayanan ya, terutama kita yang perawat dan juga medis ya.
tenaga dokter gitu ya yang langsung bersentuhan dengan pasien, itu juga ada indikator-indikator untuk layak atau tidaknya secara syariah gitu ya. Yang pertama adanya mengucapkan bismillah, alhamdulillah setelah kita tindakan itu tertuang dalam SPO. Jadi misalkan ada tindakan memasang infus, jadi secara akreditasi itu ada SPO pemasangan infus A, B, C gitu ya. Nah secara syariahnya ditambahkan bismillah dan alhamdulillah. Jadi sebenarnya sudah kita laksanakan, cuman dituangkan lagi gitu. Jadi ya. penerapannya memang seperti sehari-hari penerapan kita terhadap keluarga juga. Baik, nah untuk mencapai bintang 5 mungkin mudah. Tetapi untuk mempertahankannya, betul ya Ibu ya, seberapa sulitnya mempertahankan akreditasi bintang 5 sendiri dan juga ini tipe B sekarang ya Ibu ya. Nah seperti apa sulitnya, tantangannya? Sebenarnya kita juga kalau untuk akreditasi syariah ini, walaupun kita dapatkan bintang 5, itu bukan akhir dari perjalanan kita, tidak. Justru kita awalnya ya Bu ya. Kita awal termotivasi untuk lebih baik lagi karena sudah dicap orang bagus, jadi kita harus menunjukkan benar-benar kualitasnya gitu ya. Seperti mungkin kita harus bisa salah satu indikatornya tadi ya, saya sambung lagi tadi ada basmalah, kemudian juga pemasangan kateter sesuai dengan gender gitu kan. Jadi itu juga mencegah ya tindakan asusila seperti itu. Betul sekali. Kemudian kita optimalkan perawat wanita dirawat oleh perawat yang wanita. Itu juga dengan dokternya. Kalau perawat kita sudah bisa ini ya bisa-bisakan. Tapi kalau dokter kita masih terbatas sehingga akhirnya kita maksimalkan seperti itu. Pemasangan EKG juga demikian gitu kan ya, sesuai dengan gendernya. Kemudian talqin pada saat ada pasien yang sakratul maut. Jadi kita juga ada unit lain Islami, mereka membekali perawat kita masing-masing ruangan dibekali ya gitu ya tentang tata cara tayamum, kemudian ingat untuk sholat. Jadi kita juga ada checklist gitu ya. Jadi sambil perawat itu ke pasien memberikan obat, pada saat jam sholat kita ingatkan, Bapak Ibu sudah sholat, kalau belum bisa bisa kami bantu gitu ya. Kita sudah menyediakan fasilitas Quran, kemudian juga sajadah, mukena, bahkan juga fasilitas untuk tayamum, debu tayamum sudah disiapkan oleh unit pelayanan Islami. Jadi ada kemudahan. Jadi intinya adalah pelayanan berbasis syariah ini adalah kita memfasilitasi pasien untuk ibadah. Walaupun di rumah sakit, dia tidak menjadi kendala pasien itu terhenti ibadahnya. Justru kita harapkan beliau itu juga lebih dekat dengan Allah ya, karena dengan sakit itu kan kita terasa bahwa ada nikmat yang terkurangi. Disitulah peran perawat gitu. Makanya kita juga membekali juga perawat kita selalu ya, ini juga bertahap ya supaya bisa mengedukasi pasien. Gitu ya. Jadi bagaimana dia itu bisa mengedukasi pasien, kalau misalnya dia itu belum paham dulu. Jadi itu dari perawatnya dulu yang paham, baru nanti bisa diberikan ke orang yang lainnya. Nah, kalau untuk dalam komunikasi sendiri terhadap pasien, ini ada yang pasien yang berasal dari daerah yang mungkin juga mereka terbatas dalam kosakata dari bahasa Indonesia sendiri. Apakah juga dari perawat ini diperbolehkan untuk menggunakan bahasa sehari-hari? Itu nggak masalah. Tidak ada masalah, artinya asalkan pasien dan juga tenaga medisnya tidak ada masalah yang juga menyetujui. Yang penting dia itu dipahami ya, terapinya, tindakannya, ataupun asuhan perawatan yang diberikan itu dipahami oleh pasien. Nah, ini berbekal juga pengalaman sendiri di rumah sakit yang lain, bahwasanya ketika saya operasi saat itu, saya karena saya perempuan, saya inginnya ada dokter perempuan ataupun tenaga keperawatan yang perempuan, tetapi pada saat itu di rumah sakit tersebut tidak menyediakan, mungkin hari itu tidak ada yang bertugas perempuan. Ini jika terjadi kondisinya di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa, apa yang terjadi? Bagaimana solusinya? Bolehkah mereka merequest tidak mau dioperasi hari itu, maunya dioperasi di lain hari yang dimana ada tenaga medis perempuan begitu, Ibu? Ya. Tentu kita mengedukasi pasien ya, itu memang hak pasien untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan keinginannya gitu ya. Alhamdulillah ya, sejak adanya Mukisi ini akreditasi secara syariah ini, jadi kita selama kita sudah bekerja juga sudah sesuai dengan syariah sebenarnya, cuma mungkin belum tertuang. Jadi dengan adanya SOP kebijakan sesuai dengan syariah semakin menguatkan kerja-kerja kita gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pasien seperti itu, tadi disebutkan bahwa dia kepingin dengan perempuan gitu ya, memang kita fasilitasi. Kita kalau dari segi perawatnya, kita di OKA sudah ada perawat perempuan, tapi mungkin secara operatornya ya, dokternya itu tidak. Jadi kita komunikasikan bahwa ibu dengan kondisi seperti ini harus tindakannya seperti ini. Jadi nanti pasiennya memutuskan. Jadi ada inform consent-nya gitu ya. Kemudian juga kita menjaga auratnya jangan terbuka. Selain itu juga jadwal operasi kita upayakan tidak bertabrakan dengan waktu sholat. Itu juga termasuk indikator syariah luar biasa rumah sakit ya.
Ini kenapa senang sekali saya hari ini? Tapi memang ini berat ya, jadi perlu memang kesadaran bersama gitu ya, dan evaluasi terus menerus supaya itu sesuai gitu ya, karena memang butuh proses kan untuk mencapai yang kita inginkan. Wah, ini saya besok kalau masuk rumah sakit langsung ke rumah sakit Meraksa aja nih. Insya Karena Allah, memang insya dari mulai basmalahnya sendiri Iya. pun ini sudah meyakinkan bahwasanya ini sudah berbasis syariat Islam ya. Baiklah, Ibu Elvira, ini kan dalam keunggulan dan juga keunikan dari rumah sakit Meraksa sendiri apa ini, Bu? Ya, kalau kita bilang keunggulan, memang di rumah sakit semua kalau dari segi pelayanan dari keperawatan sama, karena ngapa tuntutan seorang perawat itu baik dari segi pendidikan maupun kemampuan dia serta keterampilannya itu diharapkan sama, karena apa, sama-sama melayani pasien. Namun keunggulan yang kami sebenarnya mungkin kalau kita bilang keunggulan itu mungkin yang lebih spesifik terasa oleh yang penggunanya ya, ini unggulnya di sini atau ini kami hanya berusaha untuk memberikan yang terbaik ya. Kalau keunggulan kami itu salah satunya mungkin sudah tersertifikasi ya, sertifikasi itu adalah walaupun kita sudah menjalankan secara syariat tapi belum ada sertifikatnya atau sertifikasi itu, pengakuannya kan belum ada ya, belum ada. Nah, kami menganggap ini unggulan bagi kami. Kami sudah memberi satu pelayanan bernuansa Islami atau bersyariat Islam, sehingga ada sedikit satu kepuasan pasien ya, terutama seperti dibilang Rahmat tadi bahwa pasien yang sedang sakit itu dia rasanya kehidupannya tuh sudah sedikit lagi misalnya kan, Putus asa, Ibu ya. Dengan adanya keunggulan yang kami tampilkan yaitu kami sudah membentuk satu unit pelayanan Islami, itu yang menguatkan kami baik dari segi doa-doa yang mereka punya. Memang perawat ada doa itu, tapi yang masih sebatas sederhana. Tapi dengan adanya unit pelayanan Islami itu yang direkrut dari sarjana-sarjana dakwah IAIN, sehingga kami merasa itu adalah kekuatan kami untuk meyakinkan pasien tentang bagaimana menyingkapi atau mensyukuri apa yang sedang dia derita, ataupun menjadi satu kebesaran hati dengan apa yang dia alami, dengan doa-doa yang spesifik lagi, yang lebih lagi dengan adanya orang-orang yang kita tahu bahwa kalau dia tamatan IAIN itu bahkan ada yang sarjana, ada S2-nya kan, itu doanya tuh mungkin lebih meyakinkan Lebih lagi. afdol. Ya, itu unggulan kami juga itu kan. Yang itu makin hari saya rasa makin banyak kegiatannya untuk rumah sakit yang berbasis syariah ini, UPI itu ya, unit pelayanan Islami. Cuman tugas dari unit pelayanan Islami tidak terbatas mereka saja, mereka juga mendidik perawat untuk mengetahui semua doa-doa yang memang kadangkala kita tahu kan, pelayanan yang terdepan itu kan perawat. Kalau kegiatan lainnya tuh kan kadang-kadang di malam hari nggak ada ya. Kalau perawat itu kan 24 jam standby di dekat pasien. Jadi alangkah, misalnya tadi udah disebutkan pada saat sakaratul maut itu perlu ditalkinkan, itu perawat-perawat sudah bisa memberi mentalkinkan pasien dalam sakaratul mautnya, sehingga keluarga senang ya bahwa di akhir hidup pasien itu sudah dapat membacakan satu syahadat atau lainnya yang memang itu adalah satu yang diinginkan setiap umat Islam dalam sakaratul mautnya ya kan, sehingga dia dapat meninggal dalam husnul khatimah ya. Nah, itu unggulan kami juga kami rasakan. Tapi unggulan-unggulan lainnya kita juga sekarang adanya kepastian layanan ya, kepastian layanan dengan
kasus-kasus yang dialami. Semua kita tahu bahwa kalau satu penyakit ini drama rawatannya sekian hari, ya, sehingga itu kepastian layanan walaupun itu adanya di dokter, tapi setidaknya perawatan itu dengan ikut bersama-sama dokter bekerja, sehingga dia juga tahu bahwa satu penyakit ini kepastian layanan ini segini harinya. Selain nanti kalau ada indikasi lainnya baru. Itu kepastian layanan itu sebenarnya adalah sesuatu yang diinginkan oleh pasien sendiri, sehingga dia tahu, oh kalau saya sakit ini kira-kira berapa hari ya saya dirawat, gitu kan. Nah, sehingga itu juga kami utamakan untuk dalam memberikan pelayanan di rumah sakit Meraksa untuk pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit kami, kepastian layanan itu, sehingga itu adalah dambaan semua pasien. Kalau saya sakit ini kayaknya berapa hari ya saya di sini, ada gitu. kepastian. Ya, kepastian layanan itu juga menjadi satu, kalau kita bilang unggulan mungkin juga, walaupun di rumah sakit lain ada ya, tapi itu yang kami banggakan. Baik, nah untuk saat ini pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Meraksa, Ibu, paling banyak untuk saat ini dari pasien yang mengalami penyakit apa, Ibu? Yang paling banyak ya penyakit dalam. Penyakit dalam seperti? Misalnya diabetes mellitus, hipertensi dan stroke ya, saraf juga termasuk banyak. Kemudian bedah operasi ya. Artinya memang ini di orang yang sudah tua, Ibu ya, pasiennya. Kebanyakan yang sudah tua, kebanyakan ya. Nah, saya ingin bertanya ke Ibu Darisma. Ibu, ini kan pasiennya banyak sekali dari orang tua dan juga mungkin anak-anak. Nah, banyak tipe pasien yang kadang ini ngamuk, kadang mereka yang rebel, ngambek, ataupun tidak bisa menerima kondisinya saat itu. Bahkan juga yang menjadi korban amukannya ataupun makiannya adalah perawat. Iya, ini bagaimana, Ibu? Adakah aduan dari perawat ya dengan kondisi yang seperti itu? Itu sebenarnya yang kita hadapi hari-hari. Yang kita hadapi hari-hari itu plus minusnya agak. Maksudnya ada kesenangan dan juga ada kepahitannya. Jadi pada saat pasien yang kita hadapi, pasien yang mengamuk atau kadang-kadang keluarganya yang tidak terima keadaan, ataupun pasien yang keluarganya nanti kadang-kadang tidak mendapat informasi, itu memang itu hari-hari yang kita jalankan. Itu wajar saja, Ibu ya? Wajar, insya Allah yang kita jalani. Tapi kalau memang mereka bertanya atau mereka mengamuk gitu kan, atau mereka kurang mendapatkan informasi, kita memberi informasi sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan ilmu yang kita saat hari itu. Kalau memang dia bertanya masalah penyakitnya, masalah diagnosanya, kita serahkan kepada tim ahlinya, dokter. Tetapi kalau masalah keperawatannya, apa yang harus kita berikan, itu akan kita jelaskan sesuai dengan kapasitas ilmu kita. Selama ini pasien ada yang mengomentari ketidakpuasannya terhadap pelayanan keperawatannya sendiri, Ibu? Selama ini dari sekian, misalnya yang kita dapat pasiennya, misalnya kok di ruangan kami itu 16 pasien. Paling yang tidak merasa puas itu kita bilang 2, 1. Nah, itu kepuasan mereka kan berbeda-beda tingkat kepuasan manusia ya kan. Ada yang merasa senang, ada yang merasa senang nanti kalau mereka pulang merasa suatu kebanggaan, datang dengan berangkat dengan tempat tidur, pulang dengan berjalan, tersenyum. Itu satu kebanggaan tersendiri bagi si pemberi asuhan, si perawat itu sendiri. Baiklah pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Special Talk Show.